dengan yang hadir pada malam hari ini. Silakan seperti biasa untuk 3 orang yang bertanya kaitannya apa yang dibahas oleh Bapak Ustadz kita tadi, masalah azan maupun yang lain. Ya, kita buka. Mari kita buka untuk season pertama 3 orang saja. Silakan untuk diberikan mic join ini. Yang mau bertanya silakan, nanti dijawab oleh Bapak Ustadz kita, dan insya Allah cuma 2 season aja. Nanti kan Pak Ustadz juga banyak tamunya, orang ziarah atau bagian dia istirahat karena keberangkatannya besok itu ya. Nah, jadi sudah nanti kita niatkan kepada Bapak Ustadz kita dan semua rombongan sudah kita niatkan lagi, nanti insya Allah kita zikiran atau tahlilan. Silakan Bapak Apan. Untuk season pertama silakan siapa saja pun, perwakilan dari utara Tabe, perwakilan dari yang tengah dan yang selatan Pak RT dengan Bapak Awaludin. Insya Allah silakan Pak Awaludin, apa yang perlu ditanyakan nanti di atas juga Pak Waludin ya. Nanti Muhammad Tahir Al-Zahar, Muhammad Hasanuddin Effendi, nanti siapa saja yang bertanya ya. Silakan untuk yang dari bawah, kebiasaannya ketemu nih. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langganan tetap. Silakan. Alhamdulillah. Jadi malaikat siagin ngetuani telik dalam kubur ini, apakah bahasa ini lamun ngombe kira-kira ini si Mina itu lancar berjawab apa? Apakah karena pekerjaan atau anu si bilang jeloke nyuruh telancar berjawab atau didengar di bahasa ngombe kan ada. Nanti disilakan oleh Pak Ustaz. Bagus. Mantap. Sekian, assalamualaikum. Yang kedua. Silakan. Ida dulu terakhir ketima. Terus Ade Mek nih diganggu campur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah mijit nanti mes sekolah. Terus Din masyarakat. Kan mensalat teh Honda, bosan itu teh Honda menjawab Pak Ustaz. belalah itu. Bosan. Si bosan teh nu aduh kebang itu kelangan ngono kan. Bu kita pahala ini. Ataupun nyoga-nyoga ago lah istilahmu kita pahala ini. Atau baca-baca Luar biasa, mantap. Sekian Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terus tinggal satu baru dijawab oleh Bapak penyaji kita, Bapak Ustaz. Silakan satu orang saja supaya segera kita diberikan jawaban atau paparan dan keterangan-keterangan yang sudah ditanyakan. Silakan satu orang Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pengetahuan sekedip masalah Alhamdulillah seketik melalui jamaah. Mereka karing dua. Apakah arak ke apa rana le zaman Nabi nu pas dan nguburan kan biasa anu azanang nih ya. Apakah termasuk sunnah ke nu pas anu azan saat orang meninggal itu? Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Ustadz, terima kasih para penanya Bajang Tamang Haji. Untuk pertanyaan pertama Pak Ustadz, jadi Pak Zaidan bertanya tadi, apakah nanti di dalam kubur bahasa yang pakai ditanya itu bahasa yang mengerti katanya. Ditanya dia di dalam kubur apakah bahasa Inggris, bahasa Amerika, itu bagaimana nanti di dalam kubur itu kita menjawab apakah sesuai dengan pekerjaan kita untuk lancar jawaban pertanyaan malaikat. Yang kedua Tahir, Pak Tahir, seketika dia naik sepeda motor jauh perjalanannya Manggalan yang ada Apu ngebang ya
Kenyakan gas ambillah berakong Allahu akbar. Nah, mau ke pahala pendik. Mau ke pahala pendik nang abang atas Sunda. Aku yang manggalan badi aku nah kelingok ke ngobang. Muntah manggalan ke barat dia. Yang terakhir, apakah ada di ajaran sunnah maupun Rasulullah atau perintah tahap azan orang ketika dikuburkan di dalam kubur? Apakah ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama itu dalam kubur itu kira-kira malaikat itu ngenanya kita pakai apa? Dan gimana kita menjawabnya? Apakah dengan hafalan kita yang di sini ataukah dari apa yang kita lakukan? Nah, dalam Al-Quran itu kan kita tahu dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam Al-Quran. Jadi di akhirat, ingat akhirat ino ndek nasiera, udah orang akhirat ndek. Akhirat itu dalam hadis man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang kalau udah meninggal dunia datang kiamat itu. Jadi mau mati kiamat itu artinya dari kubur udah datang kiamat. Jadi orang yang udah meninggal dunia kalau udah nyampe kubur berarti udah nikmatin nikmatnya surga. Kalau ada nikmat apa? Kalau ada yang nyakit udah ngerasain nyakitnya neraka. Maka dalam kubur juga, dari kubur juga itu yang ngejawab bukan ini. Kenapa? Ini jana, mohon maaf, ini aja ini jana, tapi mohon maaf. Lagu awak hingawi pegoyannya dia tuh aja karena era lah sekarang. Debu mana gina aja. Debu mana gina aja era lah akhirat. Dia mungkin aja karena era akhirat. Oh betul. Dia mungkin aja era akhirat. Lalu yang nanya itu apa? Si Bakatoano memang bahasa Arab ke malaikat. Cuman yang ngejawab itu ndek ini. Daka dapal yang ke setiap detalkin pasti dapal. Marabbuka Allahu Rabbi pasti apal tino. Tapi di akhirat yang ngejawab bukan yang itu, enggak. Si jawab itu pegoyan te ibilang jelulai lema. Itu pekerjaan kita setiap hari setiap malam yakin menjawab. Oh yakin menjawab. Makanya itu dijelasin tuh orang-orang yang nanti di dalam kubur. Bayangin di kubur itu siaran suara mungkar nakir tapi oke. Oh. Si mungkar nakir ini suara lampak kadang pak suara lampak naik itu kayak suara petir yang paling besar yang gak pernah kedengaran. Suara lampak kadang itu memunamuni bapak lagi keseram memunamuni mau naman tokang dia tahu mana berjawab marobuka sepi jawaban pang mana sampai apa tuh tanah yang paling dasar tok paling bawah kan pitu lapis tanah ini paling bawah engkah nangana tepantok ke si malaikat mungkar nakir ini munde atau berjawab oh nah seram masyarakat mungkar nakir ini. Nah, tapi tenang, nanti kalau ada orang yang gemar ngerjain amal soleh di dunia, ini arah karena tukang ngodop-ngodop. Ada tukang ngodop-ngodop di samping Jadi di sampingnya itu ada yang tukang ngodop-ngodop dia. Ketika ada amal ibadah itu jemaah di kubur itu. Nah, jadi amal ibadah itu ngingin ngodop-ngodop sehingga sekali lagi yang ngejawab itu daka derepang sidang apa lengan nengke lagu mulai akhirat ini berjawab lagu pun ini berjawab apa berjawab pak pegoyang itu bilang jelek lema. Nah makanya nanti kita berharaplah saling memberikan syafaat nanti di akhirat itu selalu antek ida sadi itu syafaat itu barang-barang maknanya syafaat dengan baginda Rasul dia apa tegirang sholawat dan lain sebagainya. Nah itu pertama. Nah pertanyaan kedua, kira-kira mau kita pahala dapat nggak pahala ketika misalnya ilalah tarung ngebang kita lelangan ini mau kita pahala kira-kira
dapat pahala, tapi pahalanya bukan pahala azan, tetapi pahala baca zikir. Kan zikir ini Allah Akbar kan zikir ini. Lagu nena pahala ngabang, oke nama. Ndek lagu pahala baca zikir. Ini mau pahala. Ndek pula pahala ngabang, pahala zikir mau. Nah, ini dapat ya. Nah, dapat. Nah, kemudian yang berikutnya gimana hukumnya? Ada nggak dalam riwayat atau dalam kitab ataukah dari sahabat ataukah dari baginda Rasul yang dari dulu itu terang bina. Dari dulu itu kan arak nangkai muntah kita kan ngobang nah bapak nih ya parana nalap penuh. Nah, ngombe kira-kira begini. Itu diambil dari hadis dari kitab Al-Azkar ada dijelaskan itu karangan Imam An-Nawawi. Jadi baginda Rasul itu dulu ketika ngazan ketika baru lahir papuna Hasan Kanca Husain ngebangang ya azan telinga kanan iqamah telinga kiri supaya apa? Supaya yang pertama kali didengarkan adalah kalimat Allah yang nganapun. Nah berikutnya kenapa diazankan lagi ketika meninggal dunia, ketika tertarap oleh kubur, supaya kalimat terakhir yang didengar sebelum menutup pasti keparana bumi kubur supaya kalimat Allah yang terakhir didengar. Ya pun anu. Nah jadi ya kiasang tina ka. Ino betna dalil. Ya pun harak dengan ngabang dalam kubur. Nah, misalnya kumbe nenda, kenapa kok arak misalnya bali-bali nyelamatang itu nyelamatang Bali. Kenapa? Nyocok. Karena azan itu juga kan dijelaskan dalam kitab ini. Azan itu mengusir setan. Semakin jadi setan itu kalau ada orang dengar azan, mau dengar azan si setan ini jauh anak nabarari sampai tempat yang gak kedengaran azan. Ya nih ngemetik setan ini daerah ini. Makanya ya ampun tengah bang papanara Bali-Bali baru siapa tahu di sana ada sarang-sarang jin setan sindena kerwali Bali no papa nang bang jauh insyaallah ya ampun arak dan ngebang misalnya parana muntah nyelamatang Bali. Nah itu kurang lebih diantara dalil yang diambil oleh para ulama kita. Makanya mengambil iya hukumnya kurang lebih dalam ya situ rutang titele para ulama teh. Aku misal ada kita temuin kau nggak azan ya nggak apa-apa kan daerah baca kanokane kubur dia ngombe. Nah lo insyaallah nih mudah-mudahan ada babnya nanti marakati waliwatno le punya mata mas ke agan tato ngombe akun teh misalnya apa rana mandi mayit marakati waliwatno siap peloleng jamaah tukang jadi mayit jemaah nih praktikang jamaah. Nah begitu kurang lebih masyaallah. Alhamdulillah dan sudah dijawab oleh Bapak penyaciita Bapak Ustadz. Untuk 3 penanya tadi sudah dijawab ya Pak Edan ya. Alhamdulillah lagu marabasan Pak Ustadz tendak harapang pengodop ledak kena ledan ndak kena konoan tetaplah jaging jagur itu melekat tolan. Dia berbuat baik di dunia pun ngarepang dengan pengodop-ngodop ledeketen dah kena ledan darang anu. Telep itu mereka Pak Ustadz tuh baru deh. Nah jadi tahir deh wah jawab baru. Jadi Pak Ridho wah jawabnya baru deh. Alhamdulillah. Silakan sebelum dijawab untuk season kedua sebelum yang dijawab dari Facebook maupun dari media lain maupun yang langsung baik pemirsa yang ada di rumah. Tapi untuk penanya season kedua yang dijawab dulu oleh Pak Ustadz. Silakan untuk season kedua 3 orang lagi. Silakan. Seperti tadi biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada orang ini langganan dah. Terus. Ketuaan Lui. Bagi peketuaan, pokoknya kita buka peketuaan kan oleh. Peketuaan ini kan. Terus. Arak dengan non Islam nyepiang salam tiba itu sembarang mulu-muluang lagu jawab dia si pukulan mereka. Ya? Apa? Maksudnya itu jawab itu. Itu jawab dia si pukulan.
sedangkan dengan itu di Islam lalu mulu-mulu menjawab jawab si pukulan neraka. Saya jawab, bukan tahu dia jawab pukulan neraka ini. Itu pasti ya. Itu jago reke. Iya. Itu jago dengan Kita itu. jago dengan sedangkan dengan Islam ini. Mulu-mulu sih bersalam. Aku nak mula-mula gila-gila kita. Gila itu sambil belagu-belagu sini assalamualaikum. Terus yang ditanyakan Jawab dia cikan pukulan mereka apakah salah kita si jauh senakan ini mulu Islam. Iya. Terus Ndak ada kedua- pukulan neraka kak jagur dia. Ndak ada pukulan neraka. Sampai rebait tepalang temes. Angkat neraka nu lu lang narak neraka ke jandara bimbi kuata masan jagurang. Di mana pelesu ndara pukulan neraka tini. Pokok jagur teh jangan pingsan kan dobi. Jagor tuh wah ke tapi matre Aku udah bingung. Berarti tahu di man ngidapan neraka no. Wah tawaran neraka. Kan dari itu naona. Gemes aku nganu jangan palang cocok. Saat bagus saya palang ngejagor tuh. Apakah pelih apa nih tanyaan? Apakah salah kita sih jagor nu sedangkan ini mulu Islam. Oh iya Terus iya. kedua Mengolok wah ya. ini tarin jawab salam mah. Oh iya iya. Aku udah jawab pendik. Ibu ini tuh jawab salam jawab apa? Betul dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah jawab. Kan dia molo-moloang. Peteret kan jalan dua. Kan dia molo-moloang. Terus yang kedua. Sebelum keluar Pak Ustadz. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT. Ngombe hukum dengan mabuk aning masjid karena ada acara di masjid. Terus kedua, sekian dan terima kasih. Salam. Kenapa metang itu no Malik? Sina ngetik. Ya yang terakhir yang ketiga. Silakan. Untuk season kedua 3 orang sudah 2 orang, tinggal 1 orang. Silakan para hadirin. Para jamaah mengaji bajangta. Silakan. Silakan nih di daya nih. Nih daya nih. Dan Arab perwakilan silakan. Sebelum dijawab dan sebelum keluar Pak Ustadz. Silakan tinggal 1 aja. Ini sudah keluar Pak Ustadz kita. Aku ada Ustadz fotoan. Terus nih. Kari saya akan bimbe. Sila. Adi nagelis kena aku nih lidah nih. Masya Allah Bapak. Ketekan mikui. Berian nggak tiga? Hah? No. Tes satu. Iya. Anda teh ada apa-apa apa dah. Itu ke bawah. Aja ini. Terus. Alhamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Pertanyaan saya apa saja hal-hal yang membatalkan? Bawa anti juga mikro. Enggak kalau ketuaan gitu. Enggak kuat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya, Bro? Dengar dek ya. Hal yang membatalkan syahadat. Oke. Luar biasa. Ya, pertanyaan season yang kedua Pak Ustadz. Pertama Muhammad Hasanuddin. Pertama
apa dik kita salah Ustaz, dik kita salah dengan luar muslim atau non muslim berketuan atau bersalam lagu baru sama sante berketuan ya mulu-mulu dengan luar Islam non muslim itu bersalam aku jago tuh si pukulan nereke karena dia petugas nereke wah daging pihak laun din lagi ngeningkat na mula jagur dia sengaja mulu-muluang lagu jagur dia sampai pingsan lagi ngeno aku sadar dia pukulan nereke ya putih yang bingung berupa Ustaz arak bener ini wah aku ngono. Nah jadi ngumpe hukum nak kena dengan terus dia nara jawab salam aku dan non muslim dia kena pelih. Nah si kedua apa hukuman dia kena pelih dengan keliru-liru dan abang pemeleng dengan buruk nekang ipoteng kejik tekan yang hajit dalam keadaan abu ketika. Nah si ketelu apa sih badalang syahadat nah barakat Abus wah bersahadat bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih batalang syahadat hal-hal membatalang syahadat. Ini pertanyaan terakhir untuk season kedua, silakan kami mohon jawaban Bapak Ustadz kita. Oke, bismillah. Yang pertama itu ngumpe kuku bagaimana hukumnya ada orang luar Islam salam sama kita lagu yang molo-moloang bagu pang langsung ngumpe kan kuino. Nah jadi kalau dulu ini memang layak ini baginda Rasul pernah dengan luar Islam salamin nasi baginda Rasul. Nah, apakah baginda jawab apa salam dengan baginda Nabi. Nah, lagu angkuna no jawabnya pemolo-molo ampuna gedak terus Sayyidah Abarana Sayyidah Aisyah ketika Nabi salam ketika salam orang kafir itu apa kata Sayyidah Aisyah waalaikumsalam apa karena waalaikumsalam mudah-mudahan nanti telaknat Allah Ta'ala anu ingat jawaban dengan Sayyidah Aisyah jawab salam dengan kafirino tegurnya ditegur sama baginda Rasul jangan begitu. Kenapa? Mereka itu ngucapin salam dengan bagus jawab lagu jawab ada setengah itu jawab aku lagi langsung main lapang dengan pukulan mawat ndak kan pukulan mereka diulang juga begitu. Jadi dijawab waalaikumsalam selesai sampai sana aja jawabnya. Nah itu kurang lebih. Bahkan dalam Al-Quran kan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kan dalam Al-Quran kalau ada orang ngasih kita penghormatan maka jawab pakai penghormatan yang sama atau bahkannya lebih baik. Dengan salam assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam warahmatullah arabihan assalamualaikum warahmatullah karena dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuhu wa ridwanu nganu kata jawab salam ini nganu kata ke lagu dah sampai jangan dijawab jangan dibalas kejelekan sama kejelekan jangan nggak baik kejelekan dibalas kebaikan itu cakep. Nah yang kedua gimana hukumnya yang sembahyang ini katuan yang kedua acara misalnya dia ke masjid cuman masih hanger-hangeran taek ngombe kira-kira no nah masih goyang-goyang perasa ini ngombe aku ini oke pertama kalau kita nih yang pertama kita bersyukur apa syukurnya kita kalaupun dalam keadaan begitu masih ya meletek aning masjid syukur itu pertama artinya syukur tandanya nyedak ke mereka dengar tuh cerita malam kino man piran lihat dengan anu tuh no jumalan anu bayangan ini dua wah artinya yang pertama amonita jawabannya alhamdulillah rabbil alamin sekalipun dalam keadaan begitu masih ya meletek aning masjid ini luar biasa dengbe anu abe jadi aku ada yang apa rana kurangin nak ajak apa juahi ingat anu nah jago angkun teh ngene insyaallah luar biasa wah ini kan. Nah ya sekali lagi nggak apa-apa itu
apa rana bagus wae no dia ngombe bagus dalam artian mele ya masih ning masjid lagu ndak ke era-era nganu kanggo ngono iki tanggo beke bilang kalem ndak kan ngono masih tapi maksudnya kita ini supaya apa hah Dek kanggo. kurang tepat jana memang kurang bagus hanya saja Ya madu kesidah ning masjid. hanya saja amonita pribadi masih arah ambunane hingga nunggu daripada nyedak di tempat sindena keruan jadi dia ngombe lah masih arah ambunane ke dalam artian bagus napa bagus na ino daka pun nang ano masih ya meletek aning masjid ngatu kasidah besusu bare ba aning masjid ba insyaallah bayang dan lain sebagainya dakan pernah dulu baginda Rasul pernah ngariat Sayyidina Ali ketika na sholat kenyakana ngani bayang kenyakana ngani Oke, kayaknya pinang kajik kenapa kan? Ya ternyata apa karena baca al-kafirun salah ya. Kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan ngono kata mula. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lagu Sayyidina Ali bacana a'budu ma ta'budun darak le. Jadi aku menyembah apa yang kalian sembah dengan kafir. Ya pun larang si baginda Nabi waktu itu. Oke, mundakannya kandang ini jana. Ndak ambayang ampu turun perintah dek kanggu terus apa rana sembayang dalam keadaan si kenyakanahi ngono-ngono ke teler dan sebagainya. Nah, ngono kurang lebih. Nah, berikutnya, nah ini nih keren ini kan. Apa kira-kira batalang syahadat dengan batalang syahadat. Nah memang ini secara umum terjawab nih. Ada yang batalin syahadat itu karena pekerjaan. Ada yang batalin syahadat karena ongkat. Misalnya arak dengan nauzubillahi min dzalik. Pegoyanan daerah nyebut tejana lagu pegoyanan baraku dan pegoyanan Islamo. Ende bayang syirik kita beke. Nah itu hati-hati ngebatalin syahadat. Atau arak dengan nyebut si ino arah hubungannya kan jadi sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, darah Allah. Ngono-ngono bojor-bojor ndak macam-macam deh. Jadi dia takanggo anu bojorakan. Nah, memang ada beberapa hal lah lagu umum aja ino ya kurang lebih dua. Aku jelon kayak ini PR tak aja gini. Nah, jadi ini PR. Terus Rubin sebelumnya Malik kesasan berikutnya mungkin nanti di Facebook. Arah PR terubin kan gimana hukumnya itu pertanyaannya Kak Dedi minta khilafin. Gimana hukumnya ada orang yang begoyan di tempat-tempat singinam kano? Iya tukang ngegiang dengan nyeduh. Apa nana? Tender. Ngomong aku ino. Yang pertama itu pernah kita tanyain itu at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Itu berarti saling tolong menolong dalam kejelekan dan dosa salah. Berarti milu yakimu dosa milu yang ada ini. Piano denganmu kano ini ya milu. Nah makanya sebaiknya itu yang pertama. Yang kedua nggawi inganu-nganu narak berkah. Insyaallah baca tabui baca datang jana aku baca tabui. Nah karena baca datang aku lagi terasa kenapa hilang keberkahannya nggak ada. Nah itu diantara jawaban dari para masyayikh para guru-guru entek minta kata anang ini. Nah begitu kurang lebih masya Allah. Fondol ada di Facebook. Baca bet ini. Sudah dijawab untuk penanya yang kedua tadi 3 orang ya. Nah, itulah lebih kurang jawaban daripada Bapak Ustadz kita. Silakan dari Facebook atau pemirsa yang langsung mengikuti acara pengajian pada malam hari ini. Para pemirsa, insya Allah ini akan dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Langsung Pak Ustadz. Penanya pertama atas nama Pio. Assalamualaikum, izin bertanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama 2 pertanyaannya. Yang pertama, apanya Allah yang kita sembah? Yang kedua, apa hukumnya menghitamkan jidat? Apa hukumnya menghitamkan jidat? Semangat. Itu dari saudara Pio 2 pertanyaannya. Terus dari nama Facebook Rizwan Hamid, mohon bertanya,
Berhubung saya bekerja di salah satu ekspedisi pengiriman dan biasanya tiap hari pembayaran menggunakan uang COD. Seringkali jika harga barang Rp12.670.000, kami menggenapkan jadi 13.000 tanpa minta keikhlasan terlebih dahulu. Jadi setiap hari seperti itu, bagaimana hukumnya? Oke, kita jawab yang pertama. Ini emang dalam ini pertanyaan ini. Balap. Lo ilah. Mungkin saya nggak jawab dari sini ya. Nanti dijawab mungkin di bab lain lah. Karena mana bingung gitu loh. Bingung kita tunggu pegaan ini. Soalnya mun tepeli bab tauhid ngeri. Bega pelih ning otaknya lo, otak kan angku. Mau aku lon jawab ini ruana. Sabar Pak Piu Piu dari rumah. Sabar Pak Piu Piu. Nah, jadi begitu ya, karena emang intinya kita nggak nyembah nama, enggak. Nah, yang kita sembah itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ngumpi kan ku zatna. Ini mereka potongan anda jemaah. Ayo nanti kita inilah ya. Nah, yang kedua, bagaimana hukumnya menghitamkan jidat? Gimana hukumnya itu? Nah, yang pertama, kalau kita nih bagi pribadi ya, kalau ngelihat orang yang mohon maaf arak misalnya ini tendene, nah terserah lah ngombe warna terserah wino. Nah itu kalau kita husnuzon, apa kita husnuzon? Kita husnuzon angin itu baju batu, tak macam-macam. Baru dua atau dua jalur tobat taji, nang nungkak. Ndak lalu. Kalau kita husnuzon, apa husnuzon? Kita baik sangka sama itu teman kita, saudara kita. Kenapa? Siapa tahu dengan bilang kalamna sujud dak kanara dua jalur. Tapi jangan buruk sangka, jangan. Itu yang pertama bagi kita. Nah, jadi jangan sampai ada suuzon sama orang lain, nggak usah. Nah, biji dalilino memang ada dalam Quran. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-Quran mengatakan simahum fi wujuhihim, dalam muntabunya buat temu kayak ngana arak bekas sujud. Tapi mari kita lihat apa karena lek muka bekas sujud itu apa karena ini. Gimana pandangan para ulama begini? Fi dalam bahasa Arab apa TV di dalam. Kalau mengatakan ala baru di atas. Tapi ya ini mohon maaf kita nggak nyalain siapa-siapa ya. Tapi ini menurut apa yang kita ketahui lah. Itu kita kan. Jadi fi dalam Arab itu artinya di dalam. Kalau ala baru di atas. Nah nengka amonara dengan ngene. Li atas apa li dalam kane? Li atas. Sedangkan Quran mengatakan fi de nangana ala. Simahum ala ujum de. Simahum fi wujuhihim. Dari sini agak udah keliru sekali. Artinya apa? Kalau kita yang kita ikutin itu ayat itu maknanya apa? Maknanya ayat itu bagi kita. Ini dengan si sering sujud, yang bagus sholatnya, yang bagus hubungannya sama Allah Ta'ala. Maksudnya fi wujuhihim min athari sujud itu maksudnya apa? Dena hamal lagi mina dosa salah. Ini maksud kita. Dena hamal lagi mina dosa salah. Bukan berarti itu enggak. Tapi ingat, itu kan penafsiran menurut yang itu. Ya silakan. Tapi kalau kita jangan. Nah, artinya amun siwah kedung alhamdulillah. Aku ide daman ndak macam-macam. Ndak memi akono ndula wah. Nah, ini pertama. Kedua, ada nggak riwayat yang menjelaskan baginda Rasul punya itu? Dalam riwayat dijelaskan baginda Rasul itu wajah beliau kal qamari lailatul badr. Wajah baginda Rasul itu kayak bulan purnama di tanggal 15, terang, jelas, benderang, putih bersih. Kita aja mending kita bulan tanggal 15, la haula wala quwwata pul. Darah.
Ini yang pertama. Nah, ini artinya mungkin sang itu nih teman riwayatnya. Hanya saja enggak ada tuh yang ngejelasin bahwa baginda Rasul itu ada yang enggak ada. Dia teman det. Bahkan ada sahabat ketika ngaji mara inilah. Jadi ngaji pasak di luar ruangan. Dia lihat waktu itu bulan purnama lagi enak-enaknya dipandang. Dilihat aja baginda Rasul. Dia bulan purnama, lihat aja Rasul. Apa kata sahabat? Wallahi kana, demi Allah. Fa inna wajha Rasulullah adwa minal qamar. Sesungguhnya wajah baginda Rasul sigita kono-kono lebih bercahaya daripada bulan purnama. Saking bercahaya wajah baginda Rasul. No masih tadi teh wajah teh. Gue udah gini bedang ten nyelek mau teang itu. Beli pon beli krim. Gue udah gini bedang angkin. Beda ke krim ngempor. Nah, tapi itu yang kedua ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ya para guru-guru kita, guru-guru entah. Coba kira-kira Al-Maghfulah Maulana Syekh, siapa kira-kira yang meragukan kewalian beliau, keulamaan beliau? Arak kita ada kan? Darah. Gimana sujudnya? Tahu nggak beliau itu tidurnya arak 2 jam na tidur dalam sekalam. 2 jam bayangin. Bapak tegawin sholat, zikir, wirid, itu nih lakuin nama beliau. Ada nggak misalnya Pak Ketua ada ara gurun deki le Mesir nganu ara cuman tapi tening kok gurun tele Mesir tapi ite kok jadi mau nabi Yohan dia tempuh. Ada guru kami itu di Mesir begitu. Aku rasa 2 ke aku tene ndek na tene mohon maaf. Nah, artinya mungkin tapi ala kulli hal ya, ala kulli hal. Si pertama kita husnuzon. Sekali lagi ingat husnuzon ini. Apa arah husnuzon? Nah bagus persangkaan tadi sama tonjen itu. Kedua, mungkin gaya penafsiran Al-Qur'annya itu penafsiran yang menafsirkan beda lah daripada penafsiran si turut tite. Nah, ini turut tite. Jadi beda dikit lah. Beda, tapi sekalipun begitu itu lagi saling salah ya. Dan nawa sudah ada dengar kita kanggo dengan dengar ida ngado nyamak pokoknya baru kati marah minggu kita aja ndang ngado kaju ndek kanggo enggak usah ya, kita husnuzon aja lah. Ala kulli hal ampo tersebut tine baru kenapa supaya sida juga tahu dalil sida, supaya kita juga awara peturut tendi arakan dah kedeng ndak kita nurut-nurutang kan anteka. Nah, tapi ketika udah ngelihat yang begitu, kita nggak bingung betul abang. Lagu tatok dalil tite. Jadi penjauh dewah kuat, penjauh batur tau dah, kan itu lagi saling kanok. Nah, kadang orang kenapa kadang nyalahin orang lain? Kenapa? Penjauh kadang tau, penjauh batur dia tau. Kita ingin tahu penjauh batur salah nasi kita minum ya dengan kadang. Makanya itu menandakan kurang luasnya lah keilmuannya. Makanya kalau guru kita bilangnya apa? Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang kalau banyak ilmunya ndek na mudah aluk kegampangan nyala yang dengar. Lagu orang kalau dia baru sedikit ilmunya dikit-dikit beda sama dia disalahin terus. Ini tandanya sekedi ilmu dengan ini. Ini kan guru-guru. Nah, me contoh kita sering kita nyebutkan mara seperti orang yang baru bisa silat. Siaran dengan baru atau silat itu lepu mele jagur. Tembok-tembok me biasa ngerepam. Udah kapekor ya. Aku mau nari cakap silat aja aja. Diulang. Lu hai Jawa nyocok lawan aku udah saing camek. Urus ulang jurus. Begitulah kurang lebih. Sekali lagi ala kulli hal tidak kanggu saling kanokane. Tapi kenapa kita sebutin yang tadi itu sekali lagi agan tahu oh ternyata ulama ini turut teh. Moton jarin teh misalnya ulama ini turut teh sila aku itu saling kanokane. Nah gitu ya husnuzon lah. Oke silakan. Kan sengaja separuh Pak Ustadz ini. Udah bau dengan nyabu jemet. Gabe bedang ya. No, ini sih beda apa Ustaz udah secara zohir, dia dah husnuzon jana. Bilang jalo tuh dana tungkulang itu, di bedang keno anu pe, gue nagin sholat malam ke anu kena ante. Oke, pertanyaan berikutnya kita jawab.
Itu yang belum yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, itu bagaimana setiap hari orang COD kan biasanya le itu misalnya benar, misalnya ada 12.600, 12.909 sekian, mereka kata 99, tapi digenepin menjadi 300 jiwa kah nyalah arah itu arah hatak ngobetan kuino. Belum izin itu gimana kira-kira pertanyaan gimana tuh modelnya? Memang yang pertama ini kita tahu ya, kalau modelnya sekanu maka sebaiknya sekanu tabaik ngumbe kan kalau nyala darah terus kepeng dengan Rp100 sekalipun itu nyala, tapi sebaiknya minta izin dulu. Kenapa? Itu kan bukan hak kita, itu haknya dia. Baru misalnya nangane kata aduh nyala betul be upah ini nukar lah ada kata ini baru tuh sah. Izin dulu. Munda izin aja nana syubhat jariah. Apaan syubhat? Syubhat itu artinya perkara yang belum jelas halal haramnya. Bagaimana hukum syubhat itu? Sebaiknya jangan diambil, jangan dimakan. Kenapa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Itu kan dalam hadis. Amun sering-sering ngelorang apa yang nggak jelas, biasanya nanti si si haramu mudanya nyamese. Mudanya ngakan nah, itu ditakutin. Mara dengan si misalnya nganu dan hingwano. Maran ngwano. Ngawis ngoan lah ngoan misalnya juga sempi juga bembe lalu misalnya oananga sempi le kawasan aja le rebuhi talatan oke lagu munde perhatian sempi munde perhatian bembe bare rebu dengan pagi nanu dina rana munde oananga bagus ingat bagus Nah, karena kurang lebih makanya syubhat itu kurang lebih begitulah kurang lebih. Oke, barakallahu fikum.